Malam itu dingin, sangat dingin. Langit pekat tanpa bintang. Dan suara angin yang menderu seolah membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Di sudut jalan yang sepi, di bawah lampu jalan yang berkedap-kedip, Pak Darto duduk di atas becaknya, menunggu penumpang terakhir sebelum ia pulang. Dia sudah menghabiskan sepanjang malam berkeliling kota, tapi penumpang yang ia harapkan tak kunjung datang. Sebenarnya, ada rasa aneh di dadanya malam itu. Entah kenapa jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan kota kecil ini kehilangan semua penghuninya. Namun, bagi Pak Darto, ini hanyalah malam biasa. Tidak ada yang lebih ia pikirkan selain bagaimana bisa membawa uang untuk pulang, untuk membeli makan keluarganya. Dengan sabar, ia merapatkan jaket lusuhnya, mencoba mengusir hawa dingin yang semakin menusuk. Sekitar tengah malam, ketika angin semakin menggigilkan, sebuah suara lirih terdengar. "Pak, bisa antar saya?" Suara itu begitu halus, nyaris seperti bisikan angin. Pak Darto menoleh, matanya terfokus pada seorang perempuan yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut hitam panjang yang terurai. Pak Darto tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena lampu jalan yang berkedip seakan hendak mati. "Bisa bu, mau kemana?" Pak Darto bertanya dengan sopan. Meskipun ada sesuatu tentang perempuan itu yang membuat perasaannya tak tenang. Perempuan itu tersenyum semar, senyum yang terlihat aneh di bawah pencahayaan redup. Ke arah kuburan lama di ujung kota, Pak. Mendengar tempat tujuannya, Pak Darto merasakan ada yang tidak beres. Kuburan lama di ujung kota bukanlah tempat yang biasa dikunjungi orang pada jam seperti ini. Pak Darto berusaha menyingkirkan pikiran buruknya. Baginya pelanggan tetaplah pelanggan. Lagi pula, jarang ada penumpang di malam-malam seperti ini. Dia mengayuh becaknya perlahan, menyusuri jalanan yang semakin sepi. Suara roda becak yang berderit menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di antara heningnya malam. Di dalam becak, perempuan itu duduk diam, tanpa bergerak sedikit pun. Pak Darto mencoba untuk sesekali mengajaknya berbicara, tapi setiap kali dia berbicara, hanya keheningan yang menjawab. Dia mencoba melirik ke belakang melalui sudut matanya, tapi perempuan itu tampaknya hanya duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya tetap menutupi wajah. Semakin jauh mereka pergi, semakin aneh rasanya. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan Pak Darto merasa ada sesuatu yang aneh dengan lingkungan sekitarnya. Pohon-pohon di tepi jalan tampak seperti bayangan yang bergerak perlahan, seolah mengikuti setiap gerakan becaknya. Angin berhembus lebih kencang, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan. Saat mereka semakin dekat dengan kuburan lama, rasa tidak nyaman Pak Darto berubah menjadi ketakutan. Jantungnya berdetak semakin cepat, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dia tidak berani menghentikan becaknya. Dia terus mengayuh, berharap segera sampai dan memutuskan perjalanan aneh ini. "Pak," tiba-tiba suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Bapak tahu kenapa saya meminta diantar ke kuburan?" Pak Darto terdiam sejenak. Pertanyaan itu terdengar ganjil, dan ada suaranya membuat bulu kuduknya berdiri. Perlahan dia menjawab, "Kenapa bu?" Terdengar tawa kecil yang begitu dingin, membuat darahnya membeku. "Karena tempat saya memang di sana." Detik itu juga, Pak Darto merasakan tubuhnya kaku. Kengerian menyelubungi dirinya. Ia berusaha menoleh ke belakang, tetapi rasa takut membuat tubuhnya seakan terikat. Dalam kegelisahan, ia mencoba mempercepat kayuhannya, berharap bisa segera sampai dan meninggalkan penumpang aneh ini. Semakin cepat ia mengayuh, becaknya terasa semakin berat, seolah-olah ada beban yang semakin menekan dari dalam. "Pak," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut, hampir berbisik di telinganya. "Apa Bapak tidak penasaran siapa saya?" Dengan gemetar, Pak Darto akhirnya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Saat itulah dia melihatnya. Perempuan itu dengan wajah yang kini terlihat jelas, pucat dan penuh luka. Matanya kosong, menatap langsung ke arahnya. Namun yang paling mengerikan adalah senyumnya. Sebuah senyum lebar yang tidak wajar, memperlihatkan gigi-giginya yang kotor dan tajam. Pak Darto tersentak mundur, hampir kehilangan keseimbangan di becaknya. Ia tahu sekarang tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain berlari. Dengan sekuat tenaga, ia menghentikan becaknya dan meloncat keluar. Tubuhnya gemetar saat ia berlari sejauh mungkin dari becaknya, meninggalkan perempuan itu di sana. Namun, langkah-langkahnya terasa sia-sia. Setiap kali ia merasa cukup jauh, suara tawa perempuan itu masih terdengar di belakangnya. Pak Darto tahu, malam itu dia sedang tidak dikejar manusia. Dia dikejar sesuatu yang berasal dari dunia lain. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari hanya dengan berlari. Saat ia hampir mencapai tepi jalan yang menuju kota, tiba-tiba angin berhenti berhembus.
Suasana menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Di depan matanya, sosok perempuan itu berdiri dengan senyum yang lebih lebar dan tawa yang semakin menakutkan. "Bapak mau lari kemana?" tanyanya dengan nada mengejek. "Bapak kan sudah mengatakan saya ke tempat saya seharusnya," sambung wanita itu. Pak Darto jatuh tersungkur, lututnya lemas. Dia tidak bisa bergerak bahkan untuk sekedar mengucapkan doa. Perempuan itu perlahan mendekatinya dengan langkah yang tak terdengar seolah melayang. Mata Pak Darto membelalak, menatap horor yang kini berdiri di hadapannya. Rambut panjang perempuan itu berkibar meskipun angin sudah tak berhembus, dan wajahnya semakin menyeramkan dengan kulit yang mengelupas dan darah yang mengalir dari mulutnya. "Terima kasih, Pak," katanya dengan suara serak. "Tapi saya harus membawa Bapak ikut bersama saya." Sebelum Pak Darto bisa berkata apa-apa, kegelapan menyelimuti pandangannya. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi rasa. Yang tersisa hanyalah dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dan pada malam itu, Pak Darto tidak pernah kembali. Becaknya ditemukan keesokan harinya di tepi kuburan tua, kosong tanpa penumpang. Tidak ada jejak Pak Darto. Tidak ada petunjuk kemana ia pergi. Penduduk setempat hanya bisa bertanya-tanya. Namun tak seorang pun berani mendekati kuburan itu setelah hari itu. Mereka tahu, siapapun yang melihat becak Pak Darto di malam yang dingin, sebaiknya tidak mendekat. Karena bisa jadi penumpang terakhirnya masih menunggu.